Selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update terkait dengan peristiwa Bintang yang meninggal dunia saat dia sedang belajar di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur. Ini ada keterangan dari kuasa hukum 4 tersangka yang ngebuat kita malah semakin geram ya. Memang mereka ini para tersangka usianya masih ada 2 orang yang 18 tahun dan 2 orang lainnya usia 16 dan juga 17 tahun. Bahkan salah satunya tersangka ini masih sepupu dari Bintang, Balkis Maulana yang usia 14 tahun, dan ternyata alasan yang dijadikan para pelaku melakukan aksi kejinya tersebut itu adalah hal yang sangat simpel aja. Tetapi kenapa dengan pihak dari pondok pesantren yang sampai saat ini menurut keterangan dari kepolisian setempat, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramestyo Priaji menyatakan bahwa sampai saat ini pihak dari pondok pesantren tersebut itu masih belum dilakukan pemeriksaan. Pondok pesantren Al-Hanifiyah. Apa yang terjadi? Alasannya karena katanya sedang berada di Banyuwangi untuk melakukan, nggak tahu, mau datang ke sana meminta maaf mungkin sama keluarga Bintang. Tapi keluarga Bintang, ibundanya mengatakan bahwa tidak ada tuh kedatangan atau bela sungkawa atau klarifikasi dari pihak pondok pesantren ini. Yang lebih ngeri lagi adalah ternyata menurut keterangan kuasa hukum keempat tersangka adalah Rini Puspita. Rini mengatakan peristiwa tersebut terjadi adalah di tanggal mulainya 18 Februari 2024. Padahal di 19 Februari 2024 kita sudah ketahui bahwa Bintang itu berusaha menelpon ibunya, kemudian curhat pengen minta dijemput. Dan tanggal 24 Februari Bintang itu sudah meninggal dunia. Artinya dari 18, 19, 20, 21, 22, 23 Bintang itu sebenarnya sudah minta tolong ya ke ibundanya yang berada di Banyuwangi karena mereka tinggalnya berjauhan. Tetapi dengan empati aku juga mengerti bahwa ibundanya pun tidak bisa berbuat banyak karena jarak dan juga keterbatasan. Bahkan beberapa teman-teman yang komentar, yang mengirimkan pesan di Facebook pageku bahwa Mas Anjas, keluarga Bintang itu tinggalnya itu di kaki bukit ya katanya. Jadi cukup jauh aksesnya. Makanya gak heran pada saat di 24 Februari 2024 lalu, pada saat jenazah Bintang itu diantarkan, itu datangnya itu sudah malam hari, tengah hari malam. Nah, apa yang disampaikan dari kuasa hukumnya, ini yang ngebuat aku kesel teman-teman. Katanya alasannya adalah karena para santri ini, para seniornya itu nggak suka, hanya mengingatkan, memberikan nasihat ke Bintang bahwa kamu jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh di sini. Misalnya katanya nggak mau sembahyang berjamaah. Terus juga ada adegan ya, ini yang ngebuat aku ada sesuatu hal yang terjadi yang sedang ditutupi sepertinya. Bintang itu katanya ada adegan dia itu keluar dari kamar mandi tidak menggunakan busana kain sehelai pun dan kemudian dibawa ke kamar oleh para seniornya. Apa yang terjadi di situ? Karena kalau kalian sudah lihat luka-lukanya Bintang, aku sudah upload di Instagramku, kalian bisa follow di sana di Anjas Asmara. Itu bagian yang sangat detail. Kalau dibilang hanya memberikan nasihat, hanya memberikan pelajaran, aneh teman-teman. Di dadanya Bintang itu ada luka yang besar banget menganga, terus juga di leher ada luka-luka bekas sundutan rokok, terus juga jeratan dan sebagainya. Memberikan nasihat seperti apa? Jadi kuasa hukumnya ini menurut aku, yang namanya juga kuasa hukum pasti akan membela kliennya. Ya, ini mudah-mudahan ya jaksa penuntut umum nanti akan sangat jeli, bisa memberikan hukuman yang maksimal. Kita lihat dulu apa yang disampaikan dari kuasa hukum keempat tersangka berikut ini ya. Dengan maksud untuk mengingatkan dan memberi nasihat, si anak pelaku ngobrol lah dengan Bintang, kemudian menyampaikan nasihat, kemudian juga bertanya. Tapi pada saat ditanya, Bintang jawabannya tidak nyambung. Saat itulah pada saat ditanya, Bintang jawabannya tidak nyambung. Ini tanggal 18 Februari ya, 1 hari sebelum dia meminta jemput sama ibunya. Kalau anak seusia 14 tahun dijawabnya tidak nyambung, ada beberapa kemungkinan yang potensi sangat kuat. Bintang itu sudah mengalami hal yang nggak enak, nggak wajar itu sudah sejak lama. Makanya kalau diajak ngomong nggak nyambung karena beban gitu ya. Dia kesel, nggak bisa melampiaskan, dia sendirian di sana, ekonominya juga pas-pasan, orang tuanya jauh. Jadi kalau dibilang nggak nyambung, artinya sudah ada
hal-hal yang tidak wajar dilakukan ke Bintang jauh sebelum tanggal 18 Februari tersebut? Emosi, kemudian dipukul. Itu kejadiannya hari Selasa. Emosi kemudian dipukul. Artinya apa? Orang yang sebegitu gampangnya terpancing emosi kalau ada hal yang nggak cocok dengan kita, lantas kita ringan tangan, itu bukan kali pertama, itu adalah sudah faktor kebiasaan. Aku yakin kemungkinan besar ada bintang-bintang lainnya yang berada di pondok pesantren tersebut. Kalau kita nggak bisa menyampaikan atau nggak cocok dengan sudut pandang kita, lantas melakukan hal seperti itu. Miris ya, mereka masih usia 17-18 tahun tapi sudah punya mentalitinya seperti ini. Makanya nggak heran ini, pondok pesantren ini itu belum terdaftar di lembaga pendidikan Indonesia, yang artinya apa? Apakah mungkin kurikulumnya itu nggak benar? Kurikulumnya itu ada hal-hal yang sifatnya malah memupuk perilaku-perilaku yang nggak benar seperti ini. Setelah itu Bintang juga dinasihatin dan katanya ya nanti dia mau memperbaiki, dia mau sholat Jumat. Ternyata hari Rabunya pada saat sholat asar, Bintang nggak sholat lagi. Kemudian disuruh sholat dan disuruh mandi. Keluar dari kamar mandi, Bintang telanjang. Kemudian oleh salah satu anak diajak ke kamar. Keluar dari kamar mandi terus tidak menggunakan pakaian sehelai. Ya, memang ini mungkin namanya anak-anak kan ya kalau aku tinggal di tempatku sendiri sih juga seperti itu. Cuma bagian ini ya namanya juga anak-anak gitu loh. Sedewasa-dewasanya seorang anak, pasti tetap ada bagian-bagian yang childish. Lantas pada saat Bintang nggak pakai busana, kemudian diajak ke kamar, lantas diapakan? Apakah ini ada indikasi dengan luka-luka yang ada di tubuhnya Bintang? Sundutan rokok, bolong di dadanya, biru-biru di lehernya, jeratan di lehernya. Apakah itu langsung dilakukan seperti itu? Terus diajak di kamar, itu sempat ngobrol lagi, sempat dinasihati, sempat ditanya. Nggak mungkin. Nah, terjadi lagi seperti itu. Kalau cuma ngobrol doang, Bu, jenazahnya Bintang tidak mengatakan cuma ngobrol. Ada banyak luka-luka yang itu menunjukkan perlakuan yang nggak pantas dilakukan di situ. Jadi ditanya nggak nyambung. Itu emosi dipukul lagi. Sampai hari itu selesai. Nanti berlanjut lagi di hari Kamis. Dari Kamis kemudian Bintang sempat diobatin, ada lukanya di pipi. Nah, di hari Kamis ini kan satu hari sebelum Bintang meninggal dunia, karena Bintang meninggalnya dini hari Jumat ya, pada saat dibawa ke rumah sakit, sudah sempat diobati. Ini adalah langkah yang seharusnya bisa menjadi pasal kelalaian untuk pondok pesantren ya. Bagaimana mungkin nih, sudah berhari-hari Bintang mendapatkan perlakuan yang nggak wajar, luka-lukanya juga sudah luka lama, kenapa pondok pesantren tidak melakukan pengecekan? Nah, ternyata betul ya, video yang aku bahas sebelumnya aku bilang begini bahwa kayaknya tipikal mereka ini kalau orang belum sakit sebegitu parahnya nggak bakal dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata betul, Bintang itu sudah nggak sadarkan diri pada saat dini hari tersebut dibawa ke rumah sakit. Artinya dia udah bener-bener nggak kuat lagi. Sebelum-sebelumnya cuma luka noda merah di mana-mana, dianggepin hal yang biasa aja. Ini sih kelalaian dari pihak pondok pesantren ya, karena bagaimanapun juga ini kan boarding school ya. Mereka tinggal di sana. Apakah tidak ada pengawasan? Itu mengerikan banget, teman-teman. Jadi, setelah itu Kamis malam mereka tidur bareng satu kamar. Kemudian dini hari Bintang semakin pucat. Oleh anak dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit Bintang sudah meninggal. Iya. Ya iyalah, luka-lukanya sebegitu banyak banget. Kalian cek aja ya di Instagramku itu, lukanya sebegitu parah, wajar aja pucat lah. Jadi ini keempat tersangka ini aku yakin banget sebenarnya ada sesuatu hal yang sedang ditutupi, karena logikanya gini, kalau dari pihak pondok pesantren yang ngerasa ini adalah kenakalan remaja biasa,
tidak ada unsur yang lain, pasti akan sangat kooperatif dengan kepolisian setempat, akan memberikan keterangan, akan datang, memberikan klarifikasi A, B, C, dan D. Tapi kan sampai sekarang dari pihak kepolisian pun mengatakan masih belum bisa ditemui. Pihak pondok pesantrennya ngakunya katanya mau lagi pergi ke rumahnya Bintang di kampung halamannya di Banyuwangi, tetapi keluarganya mengaku tidak ada tuh yang datang. Ini ada apa? Ada sesuatu hal yang sangat janggal. Ternyata juga untuk pondok pesantren ini tuh sudah berdiri sudah puluhan tahun ya, sudah dari tahun 90-an. Aku pikir baru setahun 2 tahun, ternyata sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun, tapi juga tidak ada surat izinnya. Apa yang ada di sini, dan muridnya juga ternyata banyak, ada ratusan muridnya di sana juga. Nah, kemudian dari 55 adegan di rekonstruksi yang dilakukan kemarin hari Kamis 29 Februari 2024 di Mapolres Kediri Kota, adegan-adegannya ini memang sudah dapat dikonfirmasi bahwa itu berhubungan dengan luka-luka yang telah dilakukan visum, yang di dada dan sebagainya. Sayangnya adegan rekonstruksi ini adalah tertutup untuk media massa, tapi kita bisa melihat secara detail tipikal wajah-wajah dari para tersangka, dan memang rata-rata hanya 2 orang yang 17 tahun dan satunya masih 18 tahun, satunya 16 tahun juga teman-teman. Dan ini yang ngebuat kita sedih untuk undang-undang di Indonesia, karena ada undang-undang perlindungan anak yang mau sejahat apapun anak tersebut melakukan tindak pidana, di undang-undang kita dikatakan bahwa hukuman maksimal untuk mereka hanya 10 tahun. Jadi, di satu sisi ngerasa bahwa ya udahlah, kalau memang kalau undang-undangnya mungkin bisa sih, menurut aku hakim juga akan bisa ngebuat exception kalau data-data yang mudah-mudahan keluarga Bintang mau melakukan otopsi, karena sampai sekarang masih belum dilakukan otopsi, ternyata ada perlakuan yang parah banget mengenai penyebab kematian. Karena kita pengen tahu penyebab kematian Bintang ini kenapa, dan temuan-temuan janggal lainnya bisa diklarifikasi dengan keterangan ahli, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan hukuman yang lebih maksimal kepada para tersangka. Karena kalau tidak dilakukan otopsi, ini bagian yang akan sangat meringankan untuk para tersangka ya. Hukuman mereka bisa seringan-ringannya, apalagi ada undang-undang yang usia mereka di bawah 18 tahun atau sama dengan 18 tahun, ya mereka maksimal cuma 10 tahun penjara. Harusnya mereka ini sudah bisa kena adalah pembunuhan berencana yang hukumannya itu bisa hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kita akan terus update dan juga kawal kasus ini, karena Bintang itu tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti ini, dan seharusnya kejadian seperti ini bisa diantisipasi. Pihak pondok pesantren harus bertanggung jawab karena ini terjadi di kawasannya, dan itu pun berhari-hari, bukan kejadian yang immediate atau yang secara tiba-tiba. Kemana aja selama 5 hari Bintang diperlakukan seperti itu, tapi baru di hari kejadian meninggal dunia baru datang. Ini konyol sih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budian Jasa Asmara. Sampai jumpa.